Dalam acara bedah buku kali ini akan disampaikan oleh akhina Kiai Haji Muhammad Mahrus Ali dari teman-teman dari Teman Himmah Madura. Dan sebelum beliau saya persilahkan untuk menyampaikan materinya, saya akan membacakan sedikit tentang biografi singkat beliau. Beliau ini lulusan dari atau tamatan dari pesantren Lirboyo, dan beliau juga S1-nya kemudian di Universitas Al-Ahqaf, Fakultas Syariah bersama dengan kami. Dan kemudian beliau melanjutkan S2-nya yang bergelar kemudian Magister Hukum. Jadi Masya Allah, kita mudah-mudahan semua kita yang hadir, baik secara langsung lewat Zoom atau live streaming di YouTube, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang akan beliau sampaikan nanti, dan tentunya ada kesempatan bagi para peserta untuk menanyakan apa yang perlu ditanyakan kepada beliau. Demikian ini dari saya ya, ini tentang beliau, dan sekarang saya persilahkan saja langsung kepada beliau Kiai Haji Mahrus Ali untuk menyampaikan materinya. Falyatafaddal mashkuran. Tafadhal. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Himmah Ahqafiyat Indonesia, yang saya hormati Ketua Himmah Madura, yang saya hormati juga pemateri yang kedua mengenai isu-isu fikih wanita kontemporer, dan juga yang saya hormati Kiai Haji Misbahul Munir selaku moderator, serta hadirin wal hadirat semuanya yang saya hormati. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini saya bisa ikut bergabung dalam acara bedah buku Fatawa Tahumul Mar'ah karya Sayyid Abdullah bin Mahfud Al-Haddad yang sudah diterjemahkan oleh rekan-rekan tim penerjemah Himmah Madura dan sudah diterbitkan dengan judul Pedoman Wanita Muslimah, dan sekaligus webinar nasional isu-isu fikih wanita kontemporer. Mudah-mudahan acara ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari bentuk bakti kita kepada guru-guru kita, utamanya kepada Sayyid Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Karena seperti dikatakan oleh muhakkik kitab Fatawa Tahumul Mar'ah, yaitu Syekh Dr. Umar, beliau mengatakan bahwa di antara bakti yang paling agung dari seorang murid kepada gurunya adalah mempelajari, memahami, mengkaji, kemudian menyebarkan karya-karya gurunya itu. Maka pada hari ini kita akan berdiskusi, mempelajari, mengkaji, dan nanti kita akan menyebarkan karya-karya beliau Sayyid Abdullah Al-Haddad, dan juga kita akan menjadikan salah satu pedoman di dalam menjawab persoalan-persoalan masyarakat. Karena seperti dikatakan oleh guru kita Abuya Profesor Sayyid Abdullah bin Muhammad Baharun, konsep fikih Sayyid Abdullah bin Mahfud Al-Haddad ini sangat istimewa karena beliau memiliki kematangan di dalam seluruh rukun-rukun fatwa. Beliau Sayyid Abdullah bin Mahfud Al-Haddad itu matang di dalam pengetahuannya terhadap an-nusus, dan juga matang di dalam pengetahuannya terhadap al-waqi', terhadap realitas masyarakat, dan juga beliau memiliki malakah sehingga beliau mampu melakukan tanzilun nusus alal waqa'i' secara tepat.
bisa menerapkan nusus kepada realitas masyarakat secara tepat. Ini karena memang beliau, Sayyid Abdullah bin Mahfud Al-Haddad ini memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang mendukung terhadap terciptanya kematangan dan kepakaran beliau di dalam seluruh rukun-rukun fatwa itu. Beliau lahir di daerah Dis Timur, sebuah daerah di Hadramaut pada tahun 1923. Pendidikan beliau, pertama beliau dididik oleh kakeknya, karena memang pada saat itu ayah beliau, abah beliau itu sedang merantau, sehingga beliau dididik oleh kakeknya. Kemudian beliau di situ juga belajar kepada banyak ulama, dan setelah menginjak usia sekitar 14 tahun kalau nggak salah, kemudian beliau pindah ke Tarim Hadramaut. Selama 4 tahun di Tarim beliau belajar kepada banyak ulama, diantaranya kepada Sayyid Abdullah Asy-Syatiri, kepada Sayyid Ahmad Asy-Syatiri, kepada Sayyid Muhammad Asy-Syatiri, dan kepada banyak ulama-ulama di Rubat Tarim. Setelah dari Rubat Tarim sekitar 4 tahun beliau pulang ke tempatnya dan di sana mengabdi kepada masyarakat dan diangkat menjadi hakim. Setelah 10 tahun dari diangkatnya beliau menjadi hakim, beliau dikirim ke Sudan untuk melanjutkan pasca sarjana di Fakultas Syariah Universitas Khartoum. Dan beliau menyelesaikan dalam 2 tahun, yang semestinya 4 tahun, beliau selesaikan dalam 2 tahun. Setelah dari Khartoum, beliau kemudian kembali lagi ke Hadramaut dan beliau diangkat menjadi ketua pengadilan banding, kehakiman banding, dan kemudian juga diangkat menjadi sebentar di sini dikatakan beliau juga diangkat sebagai ketua Dewan Yudisial tertinggi di Hadramaut sampai beliau mengundurkan diri pada tahun 1969 Masehi. Jadi kalau saya simpulkan dari biografi singkat beliau ini adalah seorang ulama yang tidak hanya sebagai seorang syekh yang melakukan taklim terhadap para santri dan murid-muridnya, tetapi juga sebagai qadhi yang bisa memecahkan persoalan-persoalan masyarakat, yang bisa memecahkan sengketa di antara masyarakat. Juga beliau sebagai qadhi, sebagai mufti. Nah, dengan demikian beliau ini lengkap. Nah, sementara kita tahu bahwa ilmu fikih dan ilmu qada wal fatwa itu berbeda. Ilmu qada wal fatwa itu kata ulama akhassu bin ilmil fikih. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan aqdakum Ali wa a'lamukum bil halali wal harami Mu'adz bin Jabal. Orang yang paling layak menjadi qadhi di antara kalian adalah Sayyidina Ali. Sedangkan orang yang paling tahu halal dan haram itu adalah Mu'adz bin Jabal. Di dalam Al-Ihkam fi Tamyizil Fatawa Anil Ahkam, Imam Al-Qarafi menampilkan bahwa ulama timbul tanya, mestinya kalau Mu'adz bin Jabal itu paling tahu halal dan haram, maka mestinya Mu'adz bin Jabal adalah orang yang paling layak menjadi qadhi. Tapi pada kenyataannya Nabi mengatakan aqdakum Ali wa a'lamukum bil halali wal harami Mu'adz bin Jabal. Kemudian di dalam Al-Ihkam itu dijawab bahwa keahlian menjadi qadhi itu membutuhkan ilmu lain, membutuhkan kecerdasan untuk memahami argumen-argumen dari para orang-orang yang bersengketa. Maka karena itu di sini Nabi Muhammad SAW membedakan antara orang yang paling layak menjadi qadhi dengan orang yang paling tahu terhadap perkara halal dan haram. Nah, guru kita As-Sayyid Abdullah bin Mahfud Al-Haddad ini ahli dalam semua ini. Beliau adalah orang yang ahli fikih, paham terhadap halal dan haram,
beliau juga menjabat sebagai hakim, berarti layak menjadi qadhi, dan terbukti keputusan-keputusan beliau diakui oleh masyarakat betul-betul memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat yang bersengketa, berperkara. Kemudian juga sebagai mufti, jadi sudah lengkaplah beliau. Nah, karena sudah pengalaman beliau yang demikian ini, maka sangat tepat apa yang dikatakan oleh Abuya Profesor Sayyid Abdullah bin Muhammad Baharun, kalau konsep fikih beliau ini adalah konsep fikih yang istimewa. Salah satu contoh dari keistimewaan konsep fikih beliau adalah karyanya ini, kitab Fatawa Tahumul Mar'ah, yang sudah diterjemahkan oleh teman-teman menjadi pedoman wanita muslimah. Menurut informasi yang saya dapatkan dari guru saya, yaitu Dr. Najib, beliau mengatakan bahwa sebenarnya fatwa-fatwa beliau itu sangatlah banyak. Fatawa Tahumul Mar'ah ini hanyalah sebagian kecil dari fatwa-fatwa beliau yang sangat banyak itu. Nah, tetapi dari kitab Fatawa Tahumul Mar'ah ini, kita sudah bisa menarik beberapa kesimpulan mengenai manhaj beliau di dalam berfatwa, sehingga nanti bisa kita jadikan sebagai pedoman. Tapi ini tentu saja menurut pandangan saya, sehingga nanti teman-teman bisa berbeda. Yang pertama, menurut kesimpulan saya, sebelum ke situ perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa kitab Fatawa Tahumul Mar'ah ini memuat dua bagian pembahasan, dua bagian penting, yaitu bagian yang pertama, fatwa-fatwa yang berkaitan dengan persoalan perempuan, seperti masalah haid, masalah nifas, masalah rodho, masalah nikah, dan semacamnya. Ada sekitar 209 fatwa yang berkaitan dengan persoalan-persoalan wanita. Kemudian bagian yang kedua, ini fatwa-fatwa yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sering ditanyakan. Di antaranya adalah masalah tawassul, masalah tabarruk, masalah istighosah, kemudian masalah peringatan Maulid Nabi, kemudian juga masalah tasawuf, at-tasawuf as-sahih dan at-tasawuf al-batil, itu juga dijelaskan oleh beliau di dalam fatwa bagian yang kedua. Nah, dari kitab ini dan juga kitab yang lain yang sudah saya baca, saya menyimpulkan bahwa di dalam berfatwa beliau ini tetap mengacu kepada mazhab-mazhab fikih masa lampau. Tetapi ini tentu saja tidak bisa dipahami bahwa beliau menolak segala bentuk kegiatan ijtihad. Karena ijtihad itu kan bermacam-macam, ada ijtihad fi takhrijil manat, fi tanqihil manat, kemudian ijtihad fi tahqiqil manat. Itu kan beda-beda. Kemudian tingkatan mujtahid itu juga kata Imam An-Nawawi, ada mujtahid mutlak mustaqil, mujtahid mutlak muntasib, ada mujtahid madhab atau ashabul wujuh, ada mujtahid tarjih, kemudian di bawahnya ada al-alim, al-hafid, kemudian ada al-awam yang meskipun al-ami, meskipun istilah ami itu kalau di dalam usul fikih biasanya dipakai untuk semua yang kullu ma lam yablugh rutbatal ijtihad, itu fahuwa ami, itu biasanya di usul fikih. Tapi kalau di fikih itu yang saya baca itu adalah man ya'rifu dhawahirul ahkam. Itu orang-orang yang hanya tahu kepada hukum-hukum yang zahir, bukan hukum-hukum yang rumit, yang khafi. Nah, jadi bentuk ijtihad itu kan macam-macam. Karena itu meskipun saya katakan bahwa Sayyid Abdullah bin Mahfud Al-Haddad ini di dalam berfatwa tetap mengacu kepada mazahib, kepada mazhab-mazhab ulama masa lampau, maka tidak bisa dikatakan bahwa beliau menolak semua kegiatan ijtihad. Walau bagaimanapun ijtihad itu merupakan kebutuhan bagi kita sebagai orang Islam. Bahkan Nabi sendiri sejak era kenabian sudah banyak mendorong untuk berijtihad, bahkan menjamin bahwa mujtahid berhak untuk salah dan kesalahan itu tidak dinilai sebagai dosa. Beliau mengatakan, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid."
Akan tetapi yang perlu kita beri catatan bahwa ijtihad itu adalah amanah, bahkan merupakan amanah yang paling agung. Karena itu tidak sembarang orang bisa melakukan ijtihad. Karenanya di samping Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan idza ijtahadal hakim fa asaba ila akhirih, beliau juga mengatakan al-qudatu thalathatun isnani finnar wa wahidatun fil jannah. Beliau juga mengatakan ajra'ukum 'alal fatwa ajra'ukum 'alan nar. Beliau juga mengatakan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakinallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ini menunjukkan bahwa ijtihad itu tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Tetapi yang dimaksud di dalam hadis idza ijtahadal hakim itu adalah orang yang memenuhi kriteria sebagai mujtahid. Tentu saja mujtahidnya bisa berbeda-beda, bisa mujtahid mutlak mustaqil, mujtahid mutlak muntasib, bisa mujtahid fatwa atau mujtahid tarjih. Nah, memandang beratnya untuk amanat ijtihad dan kemudian juga sulitnya untuk memenuhi kriteria sebagai mujtahid. Nah, ini banyak ulama kemudian memilih untuk ikut kepada ulama-ulama sebelumnya. Nah, yang saya tahu ada kelompok yang al-madhabiyah, ada kelompok al-madhabiyah. Ini sekedar sedikit yang saya ketahui. Ini teman-teman kita Salafi atau sebagian teman-teman kita yang kadang kita sebut sebagai JIL, Jaringan Islam Liberal itu. Nah, ini bisa kita sebut sebagai al-madhabiyah. Tetapi ini meskipun al-madhabiyah berbeda, satunya al-madhabiyah yang mengajak kembali kepada Al-Qur'an dan hadis secara langsung. Ini biasanya berdasar kepada anggapan bahwa at-tamadhub itu melahirkan fanatisme. Fanatisme itu melahirkan perpecahan. Karena itu menurut mereka persatuan hanya dapat diwujudkan kalau kita kembali kepada Al-Qur'an dan hadis secara langsung. Tetapi kalau kita melihat kenyataannya, fatwa-fatwa dan pandangan-pandangan yang lahir dari al-madhabiyah yang pertama ini justru fatwa-fatwa yang kaku, kasar, keras, bahkan cenderung membid'ahkan, cenderung gampang mengkafirkan. Dan ini jelas berbeda dengan manhaj guru kita Sayyid Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Di dalam bagian yang kedua dari Fatwa Tahumul Mar'ah, itu beliau banyak menjelaskan mengenai masalah tawassul, masalah tabarruk dan istighosah yang oleh kelompok ini biasanya dituduh sebagai syirik. Menurut beliau, at-tawassul wa tabarruk itu bukan saja tidak layak untuk dijadikan dasar untuk mengkafirkan atau mensyirikkan, tetapi lebih dari itu at-tawassul wa tabarruk itu memiliki dasar pijak yang kuat dari an-nusus asy-syar'iyyah. Nah, maka karena itu di bagian yang kedua itu saya menyimpulkan salah satu manhaj beliau adalah wujub husnudzan bil muslimin. Kita punya kewajiban untuk berhusnudzan kepada orang Islam. Kemudian ada mutasarru fit tabdi wat tadlil wat takfir, tidak terburu-buru, tidak gampang mengkafirkan, mensesatkan. Nah, kemudian juga ada mutakfir bidzambin, tidak mengkafirkan sebab melakukan suatu dosa. Kita tahu bahwa sebagian dari kelompok itu yang kadang kita sebut dengan khawarijul asr, itu kadang mengkafirkan orang yang tidak menerapkan hukum Islam berdasarkan kepada ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ini jelas berbeda dengan manhaj guru kita Sayyid Abdullah. Beliau mengatakan kita tidak boleh melakukan takfir bidzambin. Takfir itu adalah urusan besar. Karenanya Imam Zarruq mengatakan idkhalu alfi kafirin bi syubhatin fil Islam ahwanu indallahi subhanahu wa ta'ala min ikhraji muslimin wahidin bi syubhatil kufur. Memasukkan 1000 orang kafir
ke dalam Islam karena ada kemungkinan, ada syubhat, itu lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala dibanding mengkafirkan, mengeluarkan orang Islam dari Islam alias mengkafirkan karena ada syubhatil kufur. Nah, maka karena itu salah satu manhaj beliau adalah adamut takfir bidzambin. Maka sangat tidak tepat kalau dikatakan bahwa orang yang tidak menerapkan hukum Islam itu dikatakan kafir. Dan ayat yang tadi disampaikan itu kalau kita kaji penafsiran para ulama dari generasi ke generasi itu diarahkan kepada orang yang ingkar kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang menerapkan. Karena itu ulama membedakan antara masalah iman dengan masalah penerapan. Dalam masalah iman kita harus iman kepada semua hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam penerapan ini kata ulama kita juga harus melihat kepada kitab wati. Kitab taklifi tidak boleh dipisahkan dari kitab wati. Ketika kitab taklifi menetapkan sebuah hukum, tapi penerapan hukum ini menimbulkan mafsadat, maka datang kitab wati memberikan syarat-syarat tertentu atau datang sabab menetapkan hukum lain. Misalnya kalau dicontohkan biasanya di Ghayatul Usul itu masalah anak kecil. Ketika anak kecil merusak barang orang lain, itu secara kitab taklifi kan tidak dosa, tidak salah. Tetapi kalau kita kaku memakai hidup taklifi ini, maka ada orang yang dirugikan. Karena itu datang sabab. Kitab Wati mengatakan wajib al-itlaf yujibud dhaman, maka wajib dhaman. Begitu juga kalau ada sabab menetapkan hukum, tetapi penerapannya menimbulkan mafsadat, maka akan datang syurut atau datang mani agar hukum itu tidak diterapkan. Begitu juga ulama mengatakan bahwa penerapan hukum-hukum syariat termasuk yang sering dipersoalkan itu adalah masalah hudud, itu kan juga digantungkan kepada istitoah. Karena itu sekali lagi bahwa tidak menerapkan hukum itu tidak bisa kita jadikan sebagai dasar untuk mengkafirkan. Karena tidak menerapkan itu ada banyak alasan, ada kalanya memang tidak mau menerapkan, ini hanya menyebabkan dia fasik, ada kalanya tidak menerapkan itu karena alasan-alasan yang saya sebutkan tadi, karena ada kitab wati yang tidak terpenuhi misalnya, maka ini tidak bisa dikatakan fasik. Nah, kembali lagi bahwa As-Sayyid Abdullah bin Mahfud Al-Haddad itu diantara manhajnya adalah wujubu husnudzan bil muslimin, kemudian juga tidak gampang mengkafirkan, tidak gampang mensesatkan, dan tidak mengkafirkan sebab seseorang melakukan dosa. Nah ini maka karena saya katakan bahwa al-madhabiyah ini yang dasarnya adalah anggapan bahwa at-tamadzhub itu melahirkan fanatisme dan fanatisme melahirkan perpecahan, itu justru kalau dilihat dari pandangan-pandangan dan fatwa-fatwanya, justru mereka yang menimbulkan melahirkan, memunculkan pandangan-pandangan yang bisa menyebabkan perpecahan yang lebih parah. Ini al-madhabiyah yang pertama. Ada al-madhabiyah yang kedua, itu yang mengajak kepada maqasidus syariah. Ini biasanya disebut dengan ijtihad maqasidi. Saya tentu saja bukan termasuk yang menolak ijtihad maqasidi itu secara mutlak, tidak. Ijtihad maqasidi yang kita tolak adalah ijtihad maqasidi yang dilepaskan dari usul fikih, yang tidak punya dhawabit. Kalau yang punya dhawabit, yang tidak dilepaskan usul fikih, maka saya kira sah-sah kita saja memakai ijtihad maqasidi. Dan banyak ulama-ulama yang saya baca yang kadang berpijak kepada maqasid, seperti misalnya guru saya itu di Mukalla punya kitab Al-Madkhal ila ilmil maqasid, kalau tidak salah itu Dr. Sayyid Zain Al-Idarus, itu ada bukunya. Dan saya melihat juga di sana beliau memberikan contoh-contoh di mana pendapat yang dipilih oleh beliau itu adalah pendapat-pendapat yang dianggap oleh beliau lebih mewujudkan kepada maqasid. Kemudian juga Syekh Ramadan Al-Buti misalnya itu juga bisa dikatakan sebenarnya berpijak kepada maqasid atau maslahah, tetapi yang
yang berdawabit. Makanya beliau menulis dawabitul maslahah fi syariah al-islamiyah. Kalau terlepas dari kritik sebagian ulama terhadap kitab ini, tetapi harus saya katakan bahwa ijtihad maqasidi ini harus kita tolak kalau itu tidak memiliki dawabit atau dilepaskan dari usul fikih. Nah, Sayyid Abdullah bin Mahfud kembali lagi kepada beliau tidak memakai dua ini, al-madhabiyah yang mengajak kepada Al-Quran secara langsung atau kembali kepada maqasid yang terlepas dari usul fikih. Tetapi saya katakan bahwa meskipun beliau tetap mengacu kepada mazhab, itu beliau dan secara khusus beliau ini adalah pengikut mazhab Syafi'i, tetapi beliau di dalam berfatwa tidak selalu mengacu kepada pendapat yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i. Terkadang beliau mengacu kepada muqabilul mu'tamad, misalnya muqabilul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, baik muqabilul azhar ataupun muqabilul asah. Misalnya yang fatwa beliau mengacu kepada muqabilul azhar itu adalah masalah masa terputus antara dua darah itu dalam masa haid itu ya. Itu kan kadang ada orang yang darahnya terputus-putus. Anak kok masa suci itu di antara dua darah itu dihukumi haid atau dihukumi suci. Itu kan ulama kita berbeda pendapat. Al-azhar itu dihukumi 5 menit haid. lagi, Ustaz. 5 menit lagi ya? Ya. Oke. Al-azhar itu dihukumi haid. Tetapi Sayyid Abdullah itu memilih pendapat yang mengatakan dihukumi suci. Kemudian juga kadang beliau mengacu kepada muqabilul asah. Misalnya seperti masalah masuknya air melalui telinga. Itu al-asah itu membatalkan puasa, tetapi muqabilul asah mengatakan tidak batal puasanya kalau masuk melalui telinga. Dan ini yang dipilih oleh beliau. Kemudian beliau juga kadang mengacu kepada pendapat yang mu'tamad di dalam di luar mazhab Syafi'i. Mayoritas mazhab selain mazhab Syafi'i. Misalnya dalam masalah orang yang sholat, orang perempuan yang sholat kemudian ada sehelai rambut yang terlihat. Itu mazhab Syafi'i mengatakan harus diulang. Tetapi di luar mazhab Syafi'i mengatakan tidak harus diulang. Kemudian juga mengacu kepada mazhab lain di luar mazhab Syafi'i adalah masalah haid, aktsarul haid dan aktsarun nifas. Aktsarul haid itu beliau cenderung kepada pendapat Hanafiyah yang mengatakan bahwa aktsarul haid itu adalah 10 hari kalau tidak salah. Kemudian masalah nifas itu juga mengacu kepada pendapat Hanafiyah dan juga pendapatnya Hanabilah kalau nggak salah, yang mengatakan bahwa aktsarun nifas itu adalah 40 hari, bukan 60 hari. Kemudian juga kadang beliau mengacu kepada pendapat yang ghairu mu'tamad di dalam seluruh madzhabul arba'ah. Seperti misalnya masalah jama' lil hajah, yang penting tidak dijadikan adat. Itu kan pendapat di luar madzhabul arba'ah, yang ghairul mu'tamad di dalam madzhabul arba'ah. Nah, ketika keluar dari mazhab Syafi'i, mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, bahkan juga dari mu'tamad dalam seluruh mazhab 4, ini beliau karena ini lebih kuat menurut beliau. Kemudian juga karena lebih memberikan kemudahan kepada orang awam. Nah, maka karena itu di sini bisa saya katakan bahwa beliau itu juga melakukan tarjih bil maqasid. Jadi ini tidak apa-apa, yang penting kan berdawabit. Artinya beliau memilih pendapat yajuzul jam'u lil haja malam selama tidak dijadikan adat. Ini kan yang dijadikan sebagai murajjih adalah maksud taisir, bahwa syariat itu punya tujuan untuk memberikan taisir. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kemudian wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Itu kan berarti di antara tujuan syariat adalah at-taisir wa raf'ul haraj. Maka ketika keluar dari mazhab-mazhab yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i atau mazhabul arba'ah, di antaranya yang dijadikan dasar oleh beliau adalah
At-Taisir. Kemudian juga meskipun beliau itu At-Taisir, tetapi beliau juga kadang lebih memilih yang ikhtiyat. Makanya saya katakan bahwa beliau itu manhajnya at-tawazun bainat taisir wal ikhtiyat. Keseimbangan antara memberi kemudahan dan kehati-hatian. Misalnya yang beliau memilih yang akhwat, yang ikhtiyat itu masalah rodha. Ketika seorang perempuan menyusui anak, kemudian lupa berapa. Apakah sampai kenyang sampai 5 kali atau tidak, maka beliau memilih pendapat yang mengatakan bahwa itu tetap menyebabkan mahram. Bahkan beliau di sana menampilkan pendapat Malikiyah yang mengatakan tidak disyaratkan sampai kenyang. Kemudian jadi intinya dari contoh, dan banyak sebenarnya contoh-contohnya, tetapi tidak mungkin karena waktunya sedikit, itu saya simpulkan dari sini bahwa beliau itu meskipun taisir, tapi taisir yang tidak tasahul dan ikhtiyat yang tidak sampai kepada tasydid. Kemudian lagi yang bisa saya simpulkan dari fatwa ini bahwa beliau kadang juga menjadikan ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran sebagai sebagai salah satu pedoman untuk memilih satu pendapat. Ya misalnya masalah orang hamil bisa haid apa tidak. Itu kan beliau mengatakan tidak bisa. Ini salah satu pedomannya adalah ilmu kedokteran. Termasuk juga yang masalah tadi ketika air masuk melalui telinga, itu juga ilmu kedokteran. Dan ini sebenarnya juga banyak ulama-ulama yang menjadikan ilmu pengetahuan termasuk ilmu kedokteran ini sebagai pedoman untuk memilih salah satu pendapat. Misalnya Syekh Yusuf Qaradawi atau misalnya Syekh Abu Zuhrah. Masalah aktsarul hamli misalnya. Maksimal masa kehamilan. Itu kalau di dalam mazhab Syafi'i itu 4 tahun, mazhab Maliki 5 tahun, kemudian ada yang mengatakan 2 tahun, tetapi banyak ulama-ulama kontemporer berdasarkan kepada ilmu kedokteran itu memilih pendapatnya Imam Ibnu Hazm. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah habis. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Kiai Mahruz.